Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike LeBron Fitness ke-8. Sepatu budget model dari LeBron James, tapi kita bisa ngelihat di sini kita ngedapetin box yang terbilang lumayan all out nih. Kemarin gue jadi inget waktu nge-review sepatu Jordan 38, dimana gue komplain sama boxnya karena box yang didapetin dari sepatu flagshipnya Jordan Brand tuh ya kayak seri yang kayak gitu aja gitu, polosan warna coklat, kayak nggak berasa flagshipnya. Gue ngerti dia tuh emang ya tujuannya fokus untuk menunjukkan kalau sepatu tersebut menggunakan bahan-bahan recycle, jadi dari segi boxnya pun juga dibikin kayak gitu. Tapi menurut gue kalau emang Nike ataupun Jordan Brand pengen serius untuk bikin produk-produk yang ramah lingkungan, ya ini seri-seri budget kayak gini harusnya dapet box yang kayak gitu. Padahal sepatu ini jual dengan harga Rp1.549.000, sedangkan untuk flagshipnya Jordan kita dapat dengan harga Rp3.169.000 kalau nggak salah. Tapi perbedaannya hampir 2 kali lipat guys. Dan di dalam boxnya di sini kita ngedapetin sepatu LeBron Fitness versi ke-8, dimana ini jadi salah satu sepatu budget terbaru, dan menurut gue ada beberapa hal yang gue suka di sepatu ini, terlepas ini merupakan sepatu budget yang bakal kita bedah secara detail di video kali ini. Ngomongin tentang sepatu budget, jelas secara teknologi dan lain sebagainya pasti ada bagian yang bisa dibilang dikompromi lah ya dibandingkan dengan versi signature-nya. Tapi menurut gue, orang yang cocok untuk sepatu-sepatu seperti ini adalah misalnya kalau kalian butuh sepatu sekolah. Warnanya ini all black seperti ini dengan beberapa neon shades. Ini bakal jadi salah satu opsi buat kalian pengen beliin anak kalian sepatu sekolah. Atau mungkin kalian butuh sepatu sekolah yang bisa dibuat main basket juga, sepatu tempur. Ini rasanya bakal jadi salah satu opsi yang menurut gue cukup solid. Secara cushioningnya, sepatu ini juga udah menggunakan air unit di bagian heel. Dan foam compound yang digunakan di sepatu ini berasa kayak ini merupakan material yang ada di Nike Slide. Jadi hampir mirip yang kayak ada di sandalnya Nike gitu. Meskipun gue nggak tahu bener atau enggaknya, tapi rasanya waktu dipegang, jujur aja material foam yang ada di sepatu ini cukup mengingatkan sama yang ada di Nike Slide. Nggak masalah juga sebenarnya, karena secara waktu first impression gue pakai sepatu ini, menurut gue secara feel cushioningnya berasa cukup basic, cukup standar, nggak yang gimana-gimana banget. Dan untuk sebuah sepatu budget, menurut gue sepatu ini masih menawarkan kenyamanan yang worth it dari sisi pricing point-nya guys. Di bagian belakang ada air unitnya sekali lagi, dan kalian bisa ngedapetin sensasi soft yang ditawarkan. Dan dari segi foamnya sendiri berasa netral-netral aja selayaknya foam pada umumnya. Yang sebenarnya bikin gue seneng sama sepatu ini waktu pertama kali gue pakai, ternyata fitnya itu nyaman guys. Di sini banyak banget padding-padding yang ditawarkan, dimana tuh kalian bisa ngeliat untuk area tangnya sepatu ini tuh full dengan padding-padding, bahkan ini menjulur sampai ke bagian samping sepatunya. Jadi secara desain area dalam sepatunya tuh juga lumayan unik, karena bagian tangnya tuh menyatu sampai bagian sini. Dan kalau kalian tarik area tangnya, ini ada bagian yang di cut out tepat di bagian samping sini aja. Untuk yang penggunaan sisi area dalamnya ini agak beda, karena yang di cut out itu kayak di area sini, jadi kayak lebih mundur lagi. Dan waktu gue pakai sepatu ini, fittingnya itu kebantu banget dengan adanya padding-padding yang ditawarkan. Entah dari area tang, di bagian dalamnya, gue ngerasa sepatu ini dapat memberikan fit yang overall itu snug banget. Dan itu adalah fit yang gue suka di sepatu basket gue pada umumnya. Jadi mungkin ya ada dari beberapa kalian yang nggak terlalu suka fit yang bener-bener kayak kenceng banget, bener-bener one-to-one, gue ngerti. Tapi buat gue sendiri, gue suka fit dari sepatu basket yang bener-bener kayak kenceng, terus kayak pas aja gitu. Dan nggak berasa kayak ada ruang sama sekali yang nggak nyaman sewaktu gue menggunakan sepatu ini. By the way, fitnya itu menurut gue true to size, dan buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa cobain dulu di toko, sehingga kalian nggak sampai salah beli size buat pakai sepatu ini guys. Dan juga kalau kita lihat dari sisi penggunaan materialnya sendiri, terlepas dari sisi tangnya terbilang cukup unik, material yang ditawarkan ini berasa standar aja seperti sepatu basket zaman sekarang. Malah bisa dibilang dari sisi penggunaan materialnya sendiri, menurut gue sih, gue harusnya bisa ngedapetin fitur-fitur yang lebih asik lagi di sepatu ini. Karena dari sisi materialnya kita cuma mendapatkan material ripstop aja di bagian depan, di bagian belakang, di area sampingnya. Ini material yang digunakan nggak terlalu cukup beragam di sepatu ini. Di samping itu kita juga mendapatkan beberapa synthetic overlay seperti di bagian
stainless holes-nya, yang ini juga sebenarnya merupakan fitur yang udah identik banget di sepatu basket. Jadi kalau kalian tarik talinya dengan kencang, material ripstop yang ada di sepatu ini nggak cepat robek juga guys. Kalau dari sisi desainnya sendiri, tadi ada salah satu Chronaxir sneaker yang bilang cukup aneh karena dari sisi tangnya ini menjalar kayak gini. Cuma kalau buat gue sendiri, dari sisi desainnya gue nggak ngerasa aneh sama sekali sih. Sekali lagi menurut gue sih desainnya terbilang cukup simple, dan gue lumayan suka sama elemen seperti Nike swoosh di bagian samping. Terus di bagian dalamnya di sini ada logo macannya LeBron James, di area tangnya juga sama. Yang sebenarnya ini udah lumayan jarang kita temukan di seri signature-nya LeBron James. Mungkin salah satu bagian yang menurut gue bisa diimprove atau gue nggak terlalu suka sama sepatu ini adalah di area glossy-nya aja. Jadi kalau kalian lihat underlay material yang ada di sepatu ini di bagian bawah ripstopnya, di sini ada beberapa material yang terbilang cukup glossy. Mungkin gue udah agak berumur juga ya, makanya nggak terlalu suka sama sesuatu yang glossy-glossy kayak gini. Tapi sebenarnya waktu dipakai materialnya nggak berasa plastiki sama sekali, cukup movable waktu dipakai. Sekali lagi menurut gue berasa nyaman sekali dari sisi fitnya, dan materialnya sih juga nggak ada yang restriktif ataupun ada sensasi yang aneh atau gimana juga gitu guys. Dan juga beberapa fitur performance yang kalian bisa temukan di sepatu ini, seperti di bagian atasnya di sini ada beberapa panel-panel lockdown yang bisa kalian lihat. Jadi kalau kalian tarik talinya dengan kencang, material di sini tuh bisa memberikan kesan kayak dipeluk yang lebih oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan juga di bagian samping sepatunya di sini ada foam yang menjalar. Ini bentuknya kayak mahkota gitu, ngingetin sama King James. Yap, ini udah logo yang klasik banget digunakan sama LeBron James, dan ini juga berfungsi untuk memberikan lateral support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Jadi kalau kalian gerak ke samping gini, material yang ada di samping ini bisa menahan bobot kalian, dan itu seharusnya bisa membantu dalam menunjang support dari sepatu ini juga. And last but not least, buat kalian anak sekolah juga, pasti ini jadi salah satu fitur utama di mana kalian bakal cari sepatu basket yang memiliki durabilitas ekstra. Rubber yang digunakan di bagian bawah ini udah XDR, dan sepatu ini juga menggunakan implementasi rubber yang terbilang cukup tebal, dan kalian tuh bisa lihat di bagian tengahnya, di bagian atasnya ini merupakan rubber yang menggunakan ketebalan cukup ekstra, dan sepertinya bisa digunakan di lapangan basket outdoor. Kalau gue main ke toko, ya gue ngelihat sepatu dari sisi durabilitasnya jadi salah satu faktor yang utama. Kayaknya sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang gue lirik karena rubbernya cukup keras dan implementasinya terbilang cukup tebal juga. Dan juga kalau kalian lihat secara detail untuk area bawahnya sini, di sini ada bagian yang di cut out, jadi ada foam yang ke expose. Yang menurut gue ini jadi salah satu fitur yang cukup menarik, dimana ini bisa ngebantu supaya foam yang ada di sepatu ini bisa expand dengan lebih optimal lagi guys. Selain itu sisanya sih basic banget, sepatu yang dijual dengan harga 1.549.000, sepatu budgetnya LeBron James, dan fit adalah salah satu fitur yang bener-bener gue suka di sepatu ini guys. Buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagram atau di website dari NCR Sport atau NCR Basket. Juga buat kalian tertarik sama knee pad yang gue pakai di video kali ini merupakan salah satu produk terbaru dari Richem X. Buat kalian tertarik sama perlengkapan basket juga, kalian bisa cek aja langsung Richem X di website dari NCR Sport. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace. Rasanya kalau punya budget buat satu sepatu aja setahun, buat jalan, buat sekolah, buat main basket, sepatu ini masuk sih. Foamnya kayak foam sandalnya Nike.